Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih dan salihah? Alhamdulillah, makan makanan sehat, menjadi kuat dan juga hebat. Allahu Akbar. Barakallah bagi anak-anak yang sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar life skill atau keterampilan hidup, yaitu menyiapkan bekal sendiri. Ibu harap anak solih dan solihah lebih bersemangat untuk menjadi anak yang mandiri dan kreatif. Salah satunya adalah dengan menyiapkan bekal makan sendiri dan dapat mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan. Sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan baik di bumi. Kita baca bersama-sama ya bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi nak, selain dari kita harus belajar mandiri sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, kita juga harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi supaya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja. Bu Indri akan memberikan tutorial cara menyiapkan bekal yang rapi. Simak videonya ya. Halo anak solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar untuk menyiapkan bekal sendiri. Wah, asik ya. Siapa yang biasa saat sekolah menyiapkan bekal sendiri? Banyak ya ternyata. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama nak, bagaimana untuk menata bekal yang rapi. Bekal tidak hanya saat sekolah saja yang kita harus siapkan. Bisa juga pada saat kita liburan bersama keluarga, kemudian bepergian. Nah, kita sudah bisa untuk menata bekal sendiri atau membantu bunda di rumah untuk menyiapkan bekal. Sudah siap ya? Hal pertama yang harus kita siapkan adalah wadah bekalnya. Kemudian kita siapkan menu yang akan kita buat bekal, yaitu nasi, sayur, kemudian lauk, dan buah-buahan. Tempat bekal yang bisa kita gunakan ada beberapa jenis ya nak ya. Ada yang seperti ini. Nah, di dalamnya sudah terdapat sekat-sekat atau tempat-tempat untuk menaruh bekalnya. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, di dalamnya tidak ada sekatnya. Dan hari ini kita akan belajar untuk menata bekal di kedua jenis tempat bekal tersebut. Langkah pertama adalah kita masukkan nasi terlebih dahulu ke dalam tempat bekal. Pastikan nasinya sudah kita dinginkan ya dari tempat
penghangat nasi. Biasanya di rumah kan nasinya dihangatkan ya. Nah, pastikan sudah didiamkan beberapa saat supaya tidak panas lagi. Untuk di wadah pertama, nasi diletakkan di tempat yang paling besar dari yang lainnya. Nah, pastikan nasi dimasukkan dengan rapi ya, jadi tidak sampai masuk di tempat yang lain. Kita masukkan juga nasi di wadah yang kedua. Nah, di wadah yang tidak ada sekatnya ini, kita memasukkan nasinya tidak rata ke bawah ya nak ya, tapi kita penuh di bagian sampingnya terlebih dahulu. Untuk yang kedua, kita masukkan sayur. Nah, untuk sayur di wadah pertama kita masukkan di salah satu tempat yang sudah disediakan. Kita tinggal masukkan dan ingat, kita memasukkannya dengan rapi. Saat kita mengambil sayur, usahakan kita mengambilnya dari bagian yang paling depan atau paling luar. Jadi tidak diacak-acak sayurnya ya. Selanjutnya kita akan masukkan juga sayur di wadah yang kedua. Tapi bagaimana? Apakah harus dicampur dengan nasi? Nah, untuk sayur, jika wadahnya tidak ada sekatnya, maka kita tidak boleh mencampurkannya dengan nasi. Karena jika nasi dan sayur dicampurkan tanpa sekat, bisa-bisa bekal kita sudah bau sebelum jam makan siang. Nah, upayakan kita memiliki wadah yang lebih kecil sebagai tempat sayur, atau bisa juga sayurnya kita bungkus menggunakan plastik. Nasi dan sayur sudah kita masukkan. Untuk yang selanjutnya adalah lauknya. Nah, lauk biasanya ada beberapa jenis ya nak ya. Tadi ada tahu, tempe, ataupun ikan. Nah, terkadang kita sedikit kesulitan saat ingin memasukkan ikan yang ukurannya lebih besar dari wadah yang kita punya. Cara kita memasukkan ikan ke dalam wadahnya adalah dengan memisahkan daging dengan durinya. Jadi, kita memasukkannya sudah terpisah dengan duri. Selain menghemat tempat, itu juga bisa memudahkan kita saat memakannya nanti. Di wadah yang kedua, kita bisa memasukkan lauk bersebelahan dengan nasi. Bisa kita hias dengan menggunakan daun selada ataupun yang lainnya. Oh iya, Bu Indri hari ini memiliki menu tambahan, yaitu sambal. Kira-kira sambalnya ditaruh mana ya nak ya? Nah, untuk sambal kita bisa menaruhnya bersama dengan lauk. Menaruhnya tidak boleh berceceran ya nak. Kita bisa memilih salah satu tempat di bagian lauk tersebut untuk menaruh sambalnya. Dan alhamdulillah bekal kita sudah siap. Jika bekal sudah selesai kita masukkan, untuk selanjutnya tempat bekalnya kita tutup. Pastikan pada saat menutup kita menutupnya dengan pas dan bekal itu tertutup dengan sempurna. Jangan lupa kita siapkan sendoknya juga. Jangan sampai kita sudah selesai menyiapkan bekal, sudah kita bawa ke sekolahan tapi lupa tidak membawa sendok. Ayo, siapa yang biasanya lupa bawa sendok? Harus selalu diingat ya. Dan jangan lupa isi botol minumnya. Hal ini juga tidak kalah penting ya nak, karena di saat kita makan kita juga butuh minum. Betul sekali. Jika bekal kita sudah siap, sendok sudah kita siapkan, dan minum sudah kita isi, maka untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah. Alhamdulillah, bekalnya sudah kita masukkan ke dalam wadah. Oh iya, kira-kira ada yang kurang tidak ya nak ya? Apa kira-kira? Juga, oh ternyata buah. Nah, kita masukkan buah juga. Nah, selesai.
Selanjutnya, Bu Indri akan memberikan tugas nih. Tugasnya adalah silakan anak-anak secara mandiri menyiapkan bekal sendiri untuk dimakan pada saat makan siang nanti, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ingat ya nak, mengerjakannya secara mandiri, tidak boleh minta untuk disiapkan bundanya. Oke? Oh iya, satu lagi. Nanti pada saat anak-anak makan, jangan lupa ya untuk menerapkan adab-adab makannya. Baiklah, Ibu Indri akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!